Pasti kalian lihat kan, di mana-mana sekarang ada gerai dengan logo manusia salju ini. Kayak meledak gitu aja di seluruh dunia, jual es krim sama minuman dengan harga yang gila-gilaan murahnya. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana caranya mereka bisa bangun kerajaan bisnis sebesar ini dengan harga semurah itu? Gue penasaran banget, jadi gue coba bedah laporan keuangan mereka. Dan apa yang gue temukan bakal mengubah cara pandang kalian soal Mixue selamanya. Di sini, kita akan bongkar semua rahasianya. Oke, kita langsung to the point aja ya. Ini kesimpulan utama dari semua analisis gue. Mixu itu bukan perusahaan es krim. Mereka adalah perusahaan supply chain, alias rantai pasok. Mungkin kedengaran aneh, tapi percaya deh, ini adalah kunci buat ngerti keseluruhan strategi jenius mereka. Mereka nggak jualan apa yang kita kira mereka jual. Dan ini buktinya, langsung dari data keuangan mereka yang by the way, gue harus terjemahin dulu dari bahasa Cina. Lihat deh diagram ini. 72% pendapatan mereka itu datang dari jualan bahan baku ke para franchisee. Terus dari jualan es krimnya langsung, nggak nyampe 1%. Angka itu nggak pernah bohong. Model bisnis mereka yang sebenarnya, ya ini, tersembunyi di depan mata kita semua. Nah, ini yang bikin jadi paradoks kan? Kalau mereka nggak dapat untung dari es krim, kok bisa mereka jual es krimnya semurah itu? Dan bukan cuma bertahan hidup, tapi malah tumbuh sepesat ini, sampai ada analis yang bilang mereka bisa nyalip jumlah gerai McDonald's dalam beberapa tahun ke depan. Gila kan? Ini dia pertanyaan besarnya. Logikanya kan, kalau jual barang murah, untungnya pasti tipis banget. Tapi Mixue ini nggak cuma bertahan, mereka justru mendominasi pasar. Jawabannya ternyata ada di sebuah prinsip ekonomi yang sangat-sangat kuat. Dan jawabannya adalah ini, skala ekonomi. Simpelnya gini, karena DNA Mixue itu harga murah, satu-satunya cara buat mereka bisa untung, ya dengan menekan biaya produksi serendah mungkin. Gimana caranya? Ya dengan volume. Dengan puluhan ribu toko yang pesan bahan baku dari mereka, volume produksi mereka jadi masif banget. Makin banyak produksi, makin murah biaya persatuannya. Itulah skala ekonomi. Nah, buat ngerti gimana model ini bisa lahir, kita harus flashback sedikit ke awal mula mereka. Karena strategi ini tuh nggak muncul gitu aja dari hari pertama. Ini adalah sebuah evolusi yang lahir karena kebutuhan. Ceritanya tuh sebenarnya cukup klasik. Dimulai dari tahun 1997, modalnya pinjam dari neneknya sekitar 7 juta rupiah. Tapi, titik baliknya, game changernya itu di tahun 2007. Waktu mereka pindah haluan ke model waralaba, pertumbuhannya langsung meledak. Dan ini bukan cuma soal nambah toko, tapi soal mengubah model bisnis secara fundamental. Disinilah kayaknya sang founder dapat pencerahan. Dia sadar, wah, gua nggak akan bisa jadi kaya raya nih kalau cuma jualan es krim murah doang. Jadi fokusnya digeser. Disinilah transformasi dari perusahaan F&B biasa menjadi raksasa supply chain dimulai. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi gimana sih cara kerja mesin uang mereka ini. Gimana model waralaba mereka bisa menghasilkan pendapatan yang masif, bahkan tanpa perlu ngambil untung dari penjualan es krim di tiap gerai. Nah, ini dia, modelnya yang super genius. Di permukaan, ini kelihatan baik hati banget buat franchiser. Kenapa? Karena nggak ada sistem bagi hasil. Semua keuntungan penjualan 100% jadi milik si pemilik gerai. Tapi ada satu aturan emas yang nggak bisa ditawar. Semua, dan gue ulangi ya, semua bahan baku, kemasan, sampai mesin, itu wajib hukumnya dibeli dari Mixu Pusat. Disinilah mesin uang mereka yang sebenarnya bekerja. Ini nih, gambaran kasar modal awal kalau mau jadi franchisee Mixue di Indonesia. Coba perhatiin deh biayanya. Sebagian besar dari investasi awal ini, terutama yang di bagian mesin dan peralatan, itu langsung masuk ke kantong Mixue. Jadi, bahkan sebelum gerai kalian jualan es krim kon pertama, mereka udah untung duluan. Dan ceritanya belum selesai. Modal tadi itu belum termasuk bahan baku awal loh. Dan bahan baku senilai 100 jutaan itu cuma cukup buat sekitar 2 minggu pertama. Ini yang menciptakan siklus pendapatan berulang buat mereka. Setiap kali franchisee kehabisan bubuk es krim, sirup, atau gelas, dan pesan lagi, ya Mixue dapat untung lagi. Mereka berhasil menciptakan ekosistem di mana semua franchisee bergantung total pada mereka. Nah, ini aturan yang menurut gue paling gila. Angka 0 ini artinya apa? Ini adalah radius minimum yang disyaratkan antara satu gerai Mixue dengan gerai lainnya. Betul, 0, nggak ada. Kalian bisa aja buka gerai Mixue persis di sebelah gerai Mixue yang udah ada. Kenapa bisa gitu? Karena buat Mixue Pusat, setiap gerai baru itu bukan kompetitor. Setiap gerai baru adalah pelanggan baru untuk bisnis supply chain mereka. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari strategi Mixue ini? Ini udah lebih dari sekedar es krim murah. Ini soal cara berpikir yang sama sekali berbeda tentang apa itu sebuah model bisnis. Analogi paling pas buat ngejelasin ini ya McDonald's. Banyak orang mikir McDonald's itu bisnisnya jualan burger.
Padahal, bisnis mereka yang sebenarnya adalah properti. Mereka dapat uang dari nyewain tanah ke para franchisee-nya. Nah, Mixue melakukan hal yang persis sama. Mereka adalah raksasa supply chain yang menyamar jadi penjual es krim. Semua strategi ini menciptakan apa yang namanya growth flywheel atau roda gila pertumbuhan. Gini cara kerjanya. Mereka pakai franchise buat dapat volume gede banget. Volume gede bikin biaya produksi jadi murah karena skala ekonomi. Biaya murah bikin harga jual bisa super murah. Harga murah narik lebih banyak pelanggan dan orang yang mau buka franchise baru. Dan rodanya muter lagi dari awal, tapi makin lama makin kencang. Makanya, ini poin pentingnya. Waktu mereka nanti bersiap untuk IPO, dana yang mereka cari itu bukan cuma buat nambahin toko. Uang itu bakal dipakai buat memperkuat fondasi bisnis mereka yang sebenarnya, yaitu membangun lebih banyak pabrik, pusat logistik, dan menguasai rantai pasok mereka secara global. Pada akhirnya, pelajaran terbesarnya ya ini. Mixuk membuktikan kalau produk itu cuma puncak gunung es. Di bawahnya harus ada sistem yang kuat, efisien, dan bisa diskalakan, yang jadi mesin pertumbuhan sesungguhnya. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Seringkali, sumber keuntungan terbesar itu bukan dari produk yang kelihatan di permukaan. Jadi, gue mau nantang kalian buat berpikir. Di bisnis kalian sekarang, atau di ide bisnis kalian, apa produk yang sebenarnya kalian jual? Apa sistem tersembunyi yang bisa kalian bangun untuk jadi mesin uang yang sebenarnya?